Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kita membahas pertemuan 14 dari Manajemen Keuangan 2 PT Senyum adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Pada bulan Juni tahun 2012, perusahaan menyusun anggaran kas untuk 6 bulan ke depan, yaitu bulan Juli sampai dengan Desember 2012 sebagai berikut. Jadi di sini adalah rencana penjualan adalah penjualan secara tunai bersih 40% dan 60% penjualan kredit, 30% diterima 1 bulan setelah penjualan, dan 70% diterima 2 bulan setelah penjualan. Penerimaan piutang bulan Juli dan Agustus 200.000 dan 300.000. Adapun penerimaan sebagai berikut. Jadi di sini ada penjualan, lalu kita buat anggaran penerimaan kas dan piutang terlebih dahulu. Pertama adalah penjualan tunai ya, 1.400.000 sampai dengan 1.650.000 ditaruh di sini. Lalu ada penjualan 40% tunai. Ini penjualan bukan tunai. Ini penjualan keseluruhan ya, ini penjualan keseluruhan. Penjualan keseluruhan ya. Lalu ini penjualan tunai 40%, jadi 0,4 dikali dengan C7. C7 adalah 1.400.000. Jadi 560.000 semuanya tinggal di itu aja ya, di copy aja ke sini. Lalu kopinya gampang ya, tinggal ini aja ditarik ke sini ya. Nah, itu copy ya. Lalu penjualan kredit itu 60%, bisa 0,6 dikali 1.400.000, atau tinggal dikurang saja 1.400.000 dikurang dengan 560.000, tinggal di copy saja ke sini ya, copy aja gitu. Udah segampang itu. Lalu penerimaan piutang adalah 30% dari 840.000 diterima di bulan Agustus, 1 bulan kemudian ya kan, 1 bulan kemudian setelah penjualan, dan 70% diterima 2 bulan setelah penjualan. Lalu tinggal dikali saja 0,3 dikali 840.000 dan 0,7 dikali 840.000. Jadi ya di bulan September ya, jadi Julinya piutang, lalu Agustus dibayar 30% dan September dibayar 70%. Ya tinggal di copy aja ke sini ya. Nah, ini juga sama, tinggal di copy. Nah, disitu 200.000 300.000 itu untuk penerimaan piutang pada bulan Agustus dan Juli dan Agustus, itu 200.000 300.000 ada di sebelah sini ya. Kemudian selesai, tinggal jumlah penerimaan keseluruhan piutang dan kas masuk penjualan tunai ditambah dengan semua penerimaan piutang. Oke, baik. Lalu kita masuk ke anggaran transaksi operasi, di mana di situ ada rencana pengeluaran dan penerimaan. Rencana penerimaan itu mirip sekali dengan ini, penjualan tunai, lalu penerimaan piutang, lalu penerimaan lain-lain ya. Penerimaan lain ini ada di sebelah sini. Penerimaan lain ada di sebelah sini yang bulan Juli 200.000 ya, 300.000, 100.000 ya, tinggal dimasukkan saja. 100.000, 200.000, 200.000, 400.000, 500.000. Jumlah tinggal dijumlah saja ya. Di sum bisa jumlah manual, C21 ditambah C22 ditambah C23. Lalu kita di copy saja ke sebelah kanan. Lalu rencana pengeluaran adalah seperti ada di sini. Untuk pembelian bahan baku tinggal dimasukkan saja ke posnya. Lalu pembelian bahan penolong, kemudian pembelian gaji, transport, dan administrasi lain-lain. Nanti tinggal dijumlah saja, di sum saja ya. Tinggal di sum saja ya, kayak ini kan pembelian bahan baku, penolong, pembayaran gaji, transport, komisi, pembayaran administrasi, dan lain-lain. Tinggal dijumlah, di sum, lalu tinggal di surplus. Penerimaan 960.000 dikurang dengan jumlah pengeluaran, dan totalnya semuanya positif ya, artinya ini surplus. Nah, kalau kita buat lihat anggaran transaksi finansial, jika misalnya negatif, kita akan defisit, kita akan cari piutangnya ya. Jadi 150.000, lalu karena tidak ada pinjaman dan angsuran, maka di sini kosong saja. Nah, kosong saja adalah 500.000 ya, karena nggak ada pinjaman dan angsuran. Dia ditambah dan dikurang dari pinjaman, ditambah angsuran dikurang, jadi surplus dari atas ya, surplus dari anggaran transaksi operasi 275.000, tinggal dibuat sama dengan saja ya, lalu di copy ke sebelah kanan semuanya ya. Jadi 275.000 ini ditambah dengan 50.000 sehingga 325.000 ya. Saldo kas akhir bulan, adalah kas tersedia ditambah dengan saldo kas awal. Nah, ini karena nggak ada pembayaran bunga jadi tidak dikurangi ya. Jadi untuk Agustus awal dia dari akhir bulan Juli, nah untuk September awal di akhir bulan Agustus. Jadi ini tinggal dijumlah saja, kas yang tersedia tinggal dilihat saja ya, dari kas yang tersedia
tinggal dijumlah saja dari 325, ini langsung aja, tidak ada kena 000, semuanya sama dengan saldo kas awal bulan, lalu ada surplus di setiap anggaran transaksi operasi, tinggal di copy paste aja. Nah, jadi saldo kas akhir bulan sebesar 325.000 untuk Juli dan 3.806 untuk Desember. Semuanya profit ya. Ya, dapat 2 juta dari mana? Saldo kas akhir ya. Karena ini selalu positif sehingga jadi bertambah terus menerus. Lalu anggaran transaksi dan operasi, lalu kita gabungkan ini semuanya transaksi dan operasi. Ya, di sini ada penerimaan pinjaman, karena tidak ada pinjaman maka 0, tapi ada penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan tunjangan 0, penerimaan lain-lain 200.000 jumlah penerimaan, tinggal dijumlah saja. Tinggal dijumlahkan saldo kas awal ditambah dengan jumlah penerimaan. Saldo kas awal didapat dari atas ya, dari atas ini, dari sebelah sini. Saldo kas awal bulan Juli dari sebelah sini ya, dari atas. Anggaran transaksi finansial dan penerimaan pinjaman. Lalu tinggal dilihat pengeluarannya sama, pembelian bahan baku, pembayaran bahan penolong, pembayaran gaji, pembayaran transport, pembayaran administrasi, pembayaran bunga, dan pembayaran angsuran. Jumlah tinggal dijumlah saja seluruhan, tinggal surplus yaitu rencana penerimaan dan dikurang dengan rencana pengeluaran. Ya, tinggal dikurang saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.